Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radya Rivaldi, NIM 1205051699. Di sini saya akan menganalisis prediksi harga saham Telkom menggunakan metode ARIMA. Dengan kelas Granada. Latar belakang masalah ini yaitu industri telekomunikasi sangat penting dalam perkembangan teknologi serba digital. Tanpa telekomunikasi, kita tidak akan bisa terhubung dengan orang lain di seluruh dunia atau mengakses informasi dengan mudah. Industri telekomunikasi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konektivitas digital yang semakin meningkat. PT Telkom memiliki beberapa bisnis yang berpotensi untuk terus berkembang di masa depan, seperti bisnis digital dan data center. Potensi pertumbuhan bisnis ini dapat berdampak pada kinerja keuangan dan harga saham PT Telkom, sehingga prediksi harga saham perusahaan menjadi penting untuk mengetahui potensi pertumbuhan bisnis perusahaan di masa depan. Selanjutnya itu data dan variabel data. Yang pertama data, informasi yang digunakan untuk memprediksi harga saham Telkom. Percobaan ini yaitu dengan dataset CSP Telkom pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Yang kedua, variabel data. Variabel data yang digunakan adalah harga saham Telkom tahun sebelumnya, yaitu pada harga saham tertinggi HEIG. Selanjutnya, processing data. Jenis data. Yang pertama, data yang digunakan berupa data tahunan, yaitu tahunan 2017 sampai 2022. Yang kedua, memeriksa kevalidan data. Pada dataset Telkom ini terdapat missing values, karena itu akan dilakukan pengisian nilai yang hilang dengan nilai rata-rata di setiap kolomnya. Yang ketiga, transportasi data, di mana data akan diubah menjadi format yang lebih mudah untuk diolah. Yang keempat, uji kestasioneran data, di mana data tidak stasioner maka akan dilakukan differencing untuk mendapatkan data yang stasioner. Yang kelima yaitu lakukan percobaan dengan model ARIMA PDQ. Yang keenam, perbandingan antara dataset setelah differencing dengan data hasil prediksi ARIMA. Yang ketujuh, prediksi harga saham. Maka selanjutnya yaitu model dan parameter model. Yang pertama yaitu Autorecursive Integrated Moving Average atau ARIMA. Model ini menghubungkan fitur dari model AR dan model MA, serta menghitung tren dan musimanitas pada data historis. Yang kedua yaitu Autoregressive atau AR. Model ini memprediksi harga saham di masa depan berdasarkan harga saham pada waktu sebelumnya. Yang ketiga yaitu Moving Average atau MA. Model ini menggunakan rata-rata pengerakan harga dalam jangka waktu tertentu untuk memprediksi harga saham di masa depan. Baiklah, di sini saya menggunakan Google Colab sebagai bentuk codingannya. Di sini pertama-tama kita menginstal PM Daripna, di mana bertujuan untuk mempermudah kita untuk menganalisis training data. Yang kedua, kita mengimpor, yaitu yang pertama impor NumPy, impor Pandas, impor Matplotlib, dan impor Seaborn. Selanjutnya, kita membaca data dari file SCV. Maka, inilah bentuk data yang kita gunakan. Data pd.read scp (tlkm jk).
Selanjutnya kita mencetak data yang dibaca dari file SCV. Inilah bentuk data yang dicetak dari hasil file SCV. Berjumlah 1422 words kali 7 kolom. Selanjutnya kita melakukan tipe data atau tipe datanya yaitu pandas core frame data frame. Kemudian kita melakukan mengisi nilai kosong atau missing values pada objek df dengan nilai rata-rata dari setiap kolomnya. Maka datanya yaitu data filena data main in flex sama dengan tour. Kemudian kita menunjukkan profesi nilai yang kosong di setiap kolom data frame. Di sini kita menggunakan data ensure sum dan data. Agar kita dapat mendapatkan hasil 0, maka kita nilai-nilai yang kosong atau missing values. Selanjutnya kita menghapus kolom dalam sebuah data frame. Di sini kita menghapus kolom dalam sebuah data frame. Di mana di sini data sama dengan data drop, data titik drop, di mana open, low, close, ADC, close, dan volume. Kemudian setelah itu kita memastikan bahwa tipe-tipe pada setiap kolom sesuai dengan yang diharapkan. Inilah bentuk tipe-tipe data yang diharapkan. Kemudian kita melihat sebuah DF yang tersisa. Inilah bentuk DF yang tersisanya yang berjumlah dari 1422 rows dikali 2 kolom. Kemudian kita mengubah tanggal menjadi indeks. Di mana di sini count sama dengan data atau date. Di sini kita mengakses kolom date data pada frame. Kemudian data dan kurung date sama dengan pd to date time dan kurung data date, di mana kita di sini mengkonversi nilai dalam kolom date menjadi tipe data date time. Kemudian data set index dan kurung date in flex tour. Di mana di sini kita menetapkan kolom date sebagai indeks data frame dan in place di mana tour yang berarti perubahan sudah ada. Kemudian kita melakukan check data type of index. Kemudian setelah itu kita melihat data frame yang telah kita ubah. Inilah bentuk data frame yang telah kita ubah. Kemudian kita menganalisiskan variabel height sebagai data time series. Inilah di mana kita menggunakan TS sama dengan data height, TS height sama dengan dalam kurung 10. Di mana di sini kita menggunakan nama height dan di tipe forward 64. Kemudian kita visualisasi dataset.
Nah, di sini kita menggunakan PLT figure. Nah, di mana di sini kita mengisikan ukuran 20 kali 10 inci. Kemudian SNS set stylus. Nah, di mana di sini kita menambahkan label ke sumbu X, sumbu Y, dan judul. Kemudian inilah bentuk data yang didapatkan. Baiklah, kita akan melanjutkan uji stasionaritas data, yang dimana kita mendeklarasi fungsi untuk mengecek stasioner data, dimana def set stationarity dan kurung primary. Kita dapat menggunakan determine rolling static, dimana rollman sama dengan primarius dot rolling dalam kurung Windows 13 ya, dot min dalam kurung rolling sama dengan primarius dot rolling Windows 12 dot std, dan kita dapat melakukan plot rolling static, dan juga dapat melakukan perform di folder text. Nah, kemudian kita melakukan pengujian stasionaritas untuk dataset. Dataset yang digunakan yaitu text stationarity dan kurung TS, di mana di sini kita dapat melihat dari 2017 ke 2018 mengalami penaikan dari 4.000, dan dari 2018 ke 2019 nampak stabil, begitu stabil, dan dari 2019 ke 2020 stabil juga, dan dari 2020 ke 2021 mengalami penurunan dari 4.000. Kemudian dari 2021 ke 2022 mengalami penaikan secara perlahan, sehingga awal 2022 mengalami penaikan 5.000. Nah, maka di sini diperoleh nilai value 0,05, maka AO tidak ditolak. Jadi data memiliki keadaan yang tidak stasioner. Karena data belum stasioner, sehingga perlu dilakukan proses stasionarisasi data, yakni dengan differencing untuk memperoleh data yang stasioner. Di sini kita melanjutkan selanjutnya, yaitu di mana sintaknya yaitu ts underscore div underscore 1 sama dengan ts underscore ts titik buka kurung tutup kurung ts underscore div underscore 1 sama dengan ts underscore div underscore 1 drop now buka kurung tutup kurung, dan plt plot dalam kurung ts underscore div underscore 1. Sini dapat kita lihat untuk saham dari 2001 sampai 2022 outputnya dapat mendekati stasioner di sesi. Kemudian kita melanjutkan sintak di mana ts underscore div underscore 2 sama dengan ts underscore div underscore 1 sama dengan ts underscore div underscore 1 div buka kurung tutup kurung. Kemudian ts underscore div underscore 2 sama dengan ts underscore div underscore 2 drop now buka kurung tutup kurung, dan plt plot ts dalam kurung ts underscore div dan underscore 2. Kita melakukan text stationarity dalam kurung ts div underscore 1. Di sini harga saham dari 2017 sampai 2022 sangat mendekati stasioner di sesi, di mana setelah dilakukan processing
diferensi dan diuji stasioner data. Setelah diferencing diperoleh data setelah diferencing satu kali setelah membentuk data yang stasioner. Kemudian kita melanjutkan sintaks PLT figure yang buka kurung PLT subload 211, di mana ini digunakan float ACF-nya dengan lat 100 dan float path-nya sama dengan latnya 100 juga, dan digunakan PLT scope kurung. Di sini dapat dilihat outputnya itu autocorrection dan partial autocorrection. Dapat dilihat di sini keduanya sama. Kemudian kita melanjutkan depth evaluasi aspiration ARIMA model, di mana X ARIMA order. Kita dapat menggunakan prepare training dataset, di mana di sini kita menggunakan X sama dengan X STP dan kurung follower 32 train underscore is sama dengan in, di mana di sini data trainingnya 70%. Di mana training X sama dengan X dalam kurung 0 training underscore is X dalam kurung training underscore is. Di mana dan juga history sama dengan X for X in time. Kemudian kita melakukan make prediction, di mana di sini kita prediction sama dengan list kurung tutup kurung dan for it range kurung length dalam kurung text tutup kurung. Model yang digunakan itu model ARIMA dalam kurung history order sama dengan ARIMA underscore order. Model underscore fit sama dengan model titik fit dalam kurung tutup kurung. Kemudian kita melakukan calculate outfall sample error, di mana di sini RMS sama dengan SQRT dalam kurung main quote error text prediction. Dan kita melakukan evaluate combination of P, D, dan Q values for n ARIMA model, di mana di sini date evaluate underscore model dataset P underscore values D values Q values. Kemudian kita mengimpor PM dari ASPN, di mana model yang digunakan yaitu PM auto underscore ARIMA dalam kurung data start P sama dengan 0 start Q sama dengan 0 make underscore FI sama dengan 2 make Q sama dengan 2 stational false dan trigger. Kemudian inilah bentuk base modelnya ARIMA dalam kurung 2121000. Total sistemnya itu 7.700 ton. Selanjutnya kita melihat bahwa PDQ ranggenya yaitu 0,2, di mana di sini warning filter warningnya igron. Kegunaan warning ini yaitu untuk menghapus data, yaitu di mana biar agar data kita aman. Dan evaluate underscore model dalam kurung TS values P values D values Q values. Maka di sini dapat ditemukan base ARIMA-nya 1,1,1. Setelah dilakukan percobaan dengan model ARIMA P, Q, dan D, maka kita
mengevaluasi perbandingan antara dataset setelah differencing dengan data hasil prediksi ARIMA 1,1,1. Model ARIMA yang dipakai yaitu model underscore ARIMA sama dengan ARIMA TS, order sama dengan 1,1,1. Resur underscore ARIMA sama dengan model ARIMA underscore dot fit dalam kurung tutup kurung. Prediction ARIMA underscore ARIMA sama dengan pada series dalam kurung result underscore ARIMA field follows sama dengan copy tour. Plot underscore dot plot dalam kurung ts underscore div underscore 1. plt dot plot dalam kurung prediction underscore ARIMA, color red. Di sini kita memakai warna merah. Dan di sini dapat dilihat outputnya dari hasil 2017 sampai 2022 memperoleh hasil yang naik. Kemudian informasi yang diperoleh dari pemodelan ARIMA merupakan 1,1,1 pada dataset. Maka result ARIMA result underscore ARIMA dot summary buka kurung tutup kurung. Dapat dilihat di sini SARIMAC resultnya model ARIMA 1,1 dan dataset Di sini terdapat warning, maka dari itu kita akan melakukan perbaikan agar lebih baik. Kemudian prediksi data. Di prediksi data ini kita dapat data ini dengan model ARIMA 1,1,1 untuk 4 hari ke depan, di mana sintaknya predict underscore div sama dengan result underscore ARIMA dot predict dalam kurung start sama dengan 1327 n sama dengan 1330. Di sini prediction div, di mana di sini kita memprediksi diferensinya, dan pred underscore ts dalam kurung min 1. Kemudian kita melakukan for I j in mods, di mana di sini kita memprediksi data hasilnya. Kemudian a sama dengan pred ts dalam kurung 1 pred ts dot ipad dan predict sama dengan pd dot series dalam kurung pred ts index sama dengan predict underscore div dot index tutup kurung, dan menggunakan print predicts. Kemudian data pada datanya dapat dilihat dari hari pertama yaitu 9.153.000 sampai data hari keempat yaitu 50.112. Maka hasil dari model ini yaitu hasil model dari prediksi harga saham dari model yang digunakan berdasarkan hasil SARIMAC yang diberikan. Model menggunakan kombinasi autoaggressive integrated Morpheus fake ARIMA dengan variabel exogen SARIMAC untuk memprediksi nilai variabel dependen. Dalam hal ini adalah harga saham tinggi. Model tersebut memiliki 1422 pengamatan dan ditetapkan sebagai model ARIMA 1,1,1 yang berarti mencakup satu suku autoaggressive, satu suku berbeda, dan satu suku rata bergerak. Koefisien untuk suku AR 1 dan MA dalam kurung 1 masing-masing adalah 0,7725 dan 0,08177. Terakhir, penting untuk dicatat bahwa matriks convergence
dihitung menggunakan produk luar dari gradien, di mana langkah kompleks dan ada peringatan yang menyertai hasilnya, menunjukkan bahwa perhitungannya mungkin rumit dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya yaitu model Sarima mendapatkan 1,1,1 dengan satu leg octographic AR1 dan satu leg moving Afflex MA1 dengan satu differencing D sama dengan 1 digunakan untuk menganalisis data time series. Model yang digunakan menunjukkan bahwa nilai Hex saat ini berkorelasi positif dengan nilai Hex pada periode sebelumnya dan berkorelasi negatif dengan residual pada periode sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.